Halo pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya Mal Basian di Klinik Hukum Jelis. Kita berbicara mengenai hukum luas cakupannya dan tentu saja mengambil satu kasus menjadi satu pendidikan atau edukasi hukum yang baik untuk kita. Dan kali ini kita tidak berada di studio, tapi kita berada di satu daerah di Jawa Timur, tepatnya di Tulung Agung. Di sini Ibu Jelis dan juga Pak Okto ini menyusuri satu kasus yang cukup memberikan masyarakat gambaran bahwa predator anak masih banyak dan ada di sekitar kita. Hadir bersama dengan kita di sini ada Pak S. Beliau adalah ayah korban. Pak S. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Kemudian ada pula nanti yang akan memberikan bagaimana solusi sekaligus mengawal kasus hukum ini, yaitu yang pertama Ibu Dr. Ada Jelis Indriati SHMH, Ibu. Ya. Kemudian ada juga Pak Dwi Oktor Harjo SHMH, Pak Okto. Oke, baik. Kami di sini berjuang memberikan yang terbaik untuk masyarakat, mengedukasi sekaligus kasus-kasus semacam ini. Semoga ini menjadi kasus yang terakhir dan kita berharap bahwa ada benar-benar ada hukuman yang setimpal bagi para pelaku ini. Saya coba ke Pak S sebentar, karena masyarakat perlu tahu bagaimana kronologi Pak. Awal mula kasus ini bergulir, sempat ada pelaporan dari sang putri Bapak, kemudian sampai dengan pelaku ditahan juga, itu bagaimana awalnya Pak? Gini, itu awalnya tanggal 9 tahun? Tanggal 9 Desember 2020. Baik. Saya itu pertama kalinya saya itu di miskol anak saya kan nggak tahu. Waktu itu saya pas ada kemanten, lepas pulang sekitar jam 12-an saya telepon balik. Nah, terus dianya itu ngomong, sebelumnya itu dia itu mau cerita, ya saya mau cerita, tapi dianya nggak mau cerita. Pas tanggal 9 itu, terus saya desek, memang saya desek. Kenapa kok cuma mau cerita aja? Aku kan nggak tahu, keluh kesah sampean di sana nggak tahu kan gitu. Terus dianya ngomong sama saya, kalau udah dianu sama ayah, loh dianu gimana kan gitu saya. Katanya saya udah nggak bisa menjaga keperawanan saya gitu, dia bilang, ngomongnya sama saya. Nah, lepas itu saya langsung ke tempat bule. Mbaknya kakeknya itu anak saya. Pas itu rencananya pikir saya itu mau saya ambil, sebab selama ini itu anak itu nggak boleh ikut sama saya. Disuruh nemenin kakeknya. Oh begitu. Makanya saya yang lebih dekat sama kakeknya itu kan kakeknya itu. Makanya suruh saya nasihatin kakeknya supaya anak saya bisa saya bawa. Gitu. Selama ini sang putri ini tinggal bersama dengan ibu kandung dan ayah tiri. Ayah tiri sama ibu kandung sama kakeknya. Oke, baik. Di situ kemudian ada tanda-tanda tidak sebelum tanggal 9 Desember kalau sang putri atau anak kandung Pak S ini memberikan kode-kode ingin ngomongin sesuatu ini, Pak? Iya, ada. Berkali-kali. Sebelumnya sejak usia berapa? Ini kan udah usia 15 tahun. Maksudnya 3 bulan sebelum melapor itu sudah ngomong sama saya. Baik. Udah ngomong, saya mau cerita gitu. Tapi kan saya nggak tahu, sebab dianya nggak ngomong, cuma mau cerita aja gitu loh. Makanya itu terus saya desek tanggal 9 itu, terus dianya ngaku gitu. Lepas itu yaitu saya rekam, langsung lepas itu saya laporkan ke pihak berwajib. Itu langsung ditangani oleh pihak berwajib? Enggak, semula itu sama pihak berwajib itu kan anak saya nggak mau ngomong, mungkin Mas itu ada malu apa gimana, sebab waktu itu juga anak remaja. Anak remaja, terus penyidiknya kan laki-laki. Terus lepas itu balik, saya disuruh pulang sama pihak kepolisian. Nah, lepas itu ya saya nasihatin, pulang itu sama saya nasihatin. Nah, besoknya dia itu mau langsung ya ditanya-tanya itu. Oke, baik. Untuk pemirsa yang sempat membaca berita ini di beberapa media mainstream, Anda pasti tahu bahwa ditulis juga di situ bahwa pelaku melakukan hal ini, melakukan pencabulan ini sejak si
putri kandungnya sejak kecil. Total kalau dilihat dari rentang waktunya selama 6 tahun berjalan sampai 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun atau 6 tahun? 4 tahun. 4 tahun berjalan sampai dia usia 15 tahun sekarang ya Pak ya. Oke, 14. baik. Kalau melihat kondisi seperti ini, bagaimana Ibu Jelis? Ini kan kalau kita dari lihat awalnya aja, ini sang korban yang tadi mulai rasa tertekan, malu, sehingga akhirnya mau tidak mau ada ayah kandung yang bisa dilapori. Iya. Tentu saja ini bukan masalah yang sederhana ya, Baik. karena ini masalah orang dewasa. Jadi anak-anak yang tumbuh dalam kondisi yang tertekan di sini, saya bilang itu penderitaan yang luar biasa. Dia ada tekanan, dia yang harusnya tidak berpikir yang berat itu antara mau membuka atau menutup. Iya. Dia tidak ingin membuka, tapi tidak tahan dengan tekanan seperti ini. Sedangkan kalau dia berteriak, dia berpikir akibat-akibatnya nanti seperti itu. Nah, ketika seperti itu pribadinya sangat rapuh. Nah, ketika pribadinya sudah sangat rapuh, negara ya memang harus melindungi. Negara yang mana ini, Bu? Ya, dalam artian ini kan kasus hukum. Iya. Nah, ini bukan pidana aduan yang orang harus mengadu dulu baru ditindak. Pidana biasa yang dimana kalau toh pun dari pihak yang terkena ini masalah ini tidak melapor, negara begitu dengar harus bertindak, tidak menunggu. Wah, saya kan tidak ada laporan, tidak bisa. Ketika dia melihat, mendengar dalam masyarakat itu ada gejolak yang tidak biasa, dia harus turun. Pemerintah negara harus turun. Harus turun, mulai dari RT, Iya. RW, kelurahan, itu dia harus turun. Ada yang tidak beres di Ya, sini. dia tidak beres. Ini anak itu harus dilindungi, bukan dibiarkan sendiri gitu loh. Ada perlindungan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi langkah Bapak ini dengan ketidakpahamannya, dia berusaha mencari perlindungan dan keadilan untuk anaknya, itu adalah langkah yang sangat tepat. Karena predator ini akan berdampak sampai anak itu nanti dewasa. Bagaimana ke depannya? Makanya itu harus dipikirkan pasca ini, anak ini harus seperti apa gitu. Kalau anak ini masih tetap tinggal di tempat yang sama, maka anak ini ibaratnya gini, wis bunuh-bunuhlah saya. Maksudnya Saya sudah nyemplung kok ya gitu. sudah, gini, toh juga orang tidak peduli, hanya senang mendengarkan penderitaan saya. Oke. Ya kan? Wow. Oke, artinya begini kondisinya. Sang predator ini kan orang dekat, tinggal sudah bertahun-tahun dengan sang korban kayak gitu. Apakah ini nanti kan urusannya bukan hukum lagi, Bu, tapi psikologi, psikis dari anak itu juga dan keluarga, saya yakin pasti ke arah sana juga. Ini gimana hukum atau negara harus berada? Ya, negara harus memberikan efek jera. Efek jera, saya garis bawahi di sini. Jera, karena hanya ditahan 1 sampai 5 tahun, maka dia akan melakukan hal yang sama. Apakah menunggu anak ini mendapatkan korban lagi, orang lain, ataukah dihentikan dulu sampai di sini gitu? Karena dia si predator ini sudah memangsanya sejak anak-anak gitu loh, iya kan? Kita kan nggak tahu apakah tuh hanya si mawar, mungkin ada melati, ada lagi yang dari Bisa yang jadi, bisa jadi. Ya. Karena kan kasus seperti ini kan kasus memalukan. Siapa ya orang yang mau ingin aibnya diketahui orang lain? Akhirnya didiamkan. Betul. Dipendam. Nah, Baik. itu negara harus hadir karena ini penyakit masyarakat dan predator harus diberikan hukuman. Negara Pak Jokowi sudah menekan, ya kan? Hukuman apa yang layak untuk predator, pemirsa? Hukuman kebiri. Kenapa? Hukuman kebiri itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Apakah menjamin 5 tahun di penjara, dia keluar akan menjadi orang baik-baik? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tapi begitu kalau hukuman kebiri langsung diberikan, dia keluar aman. Karena kan dia tidak akan bisa melakukan lagi. Mungkin dia akan berpikir insaf, mau bekerja, mau mempertanggungjawabkan kehidupan orang yang sudah diambil segala-galanya ini. Lah kan ada keuntungan. Tapi kalau umpamanya dia dibiarkan dengan seperti itu, apakah tidak mungkin dia tidak melakukan lagi? Tidak atau ada menunggu jaminan. Ya. menunggu korban lagi yang lainnya, atau
ini anak akan dimangsa karena anak tidak ada perlindungan apapun. Makanya aku bilang sang ayah harus melindungi ini anak. Oke, baik, sang ayah harus melindungi si anak. Saya ke Pak Ukto, langkah yang dilakukan atau yang diambil oleh Pak S beberapa waktu lalu pasca dia tahu anaknya nelpon dan fakta ini terungkap, apakah benar adanya atau mungkin ada rentetan yang harus dia pahami lagi agar kita bisa mengedukasi secara hukum gitu Pak kepada pemirsa. Ya, terima kasih Pak Aman. Ini banyak kejadian di masyarakat yang mengabaikan bahwasanya kekerasan pencabulan terhadap anak itu merusak generasi bangsa. Apa yang dilakukan oleh Bapak S yaitu merupakan tindakan yang terbaik untuk masa depan anak. Negara sudah menjamin yaitu bahwa predator anak dikebiri. Kemudian ada lagi undang-undang perlindungan anak. Itu hukumannya 5 sampai 15 tahun. Pencabulan ada sendiri, persetubuhan itu ada sendiri. Maka dari itu saya berharap baik penegak hukum yang pertama, kedua, ketiga sama-sama membantu masyarakat memberikan keadilan untuk memberikan efek jerah terhadap predator anak ini sendiri. Karena bagaimanapun juga asal mula masa depan adat istiadat, adab beradab, jati diri bangsa adalah dari generasi muda. Kalau dari generasi muda ini sudah dirusak, mau dibawa kemana nih bangsa ini? Kita sebagai penegak hukum yaitu pengacara akan membela masyarakat yang tidak mendapat keadilan terkait hal ini untuk mengawal untuk mendapatkan keadilan yang sepantasnya, sepantusnya dan sekaligus memberikan edukasi masyarakat melalui video ini bahwasanya setiap orang tua jangan pernah malu kalau memang ada kejadian ini dilaporkan kepada pihak berwajib dan pihak berwajib akan memberikan efek jerah yaitu melalui hukuman dan punishment terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Begitu Pak. Jangan malu, intinya adalah pada saat ada kasus hukum semacam ini harus dilaporkan. Betul. Kita berjuang bersama. Dan lantas bagaimana kabar korban saat ini? Nanti kita akan lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Klinik Hukum Jalis.